Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramdhani min 193 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian e-commerce. Jadi e-commerce atau electronic commerce merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat. Pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan elektronik seperti internet. E-commerce merupakan suatu cara berbelanja secara online yang memang seiring dengan kehadirannya internet dalam kehidupan kita. Banyak orang mendapatkan manfaat ataupun kemudahan berbisnis melalui media internet ini. Jadi jual beli online ataupun e-commerce ini merupakan suatu pembelian, penjualan, dan pertukaran barang dan jasa secara elektronik. Misalnya melalui jaringan komputer seperti internet di mana transaksi dilakukan penjual ataupun pembeli dilakukan secara elektronik, baik itu sekedar penawaran barang atau jasa, pembelian ataupun pembayaran. Yang kedua, ada tujuan e-commerce. Yang pertama, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Yang ketiga, di sini ada jenis-jenis transaksi dalam e-commerce. Jenis yang pertama di sini ada business to business, di mana bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis. Dengan kata lain, transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas ataupun volume produk yang besar. Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini ditunjukkan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Yang kedua, ada business to customer. Business to customer dalam e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini, produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa, baik dalam berwujud maupun dalam bentuk elektronik ataupun digital yang telah siap untuk dikonsumsi. Adapun karakteristik dari e-commerce jenis ini, yang pertama terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang. Sebagai contoh, karena sistem web telah umum di kalangan masyarakat, maka sistem yang digunakan yaitu sistem web secara umum pula. Yang ketiga, servis yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif dengan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut. Dan yang terakhir, yaitu sering dilakukan pendekatan client server, di mana konsumen di pihak klien menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web dan penyedia barang ataupun jasa atau bisa disebut dengan business producer berada pada pihak server. Yang ketiga ada customer to customer, di mana konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, baik mengenai harga, kualitas, dan pelayanan. Dan yang keempat, customer to business, di mana transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Dan yang terakhir, customer to government, di mana transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah seperti dalam pembayaran pajak. Yang keempat, mengenai aspek-aspek fikih dari e-commerce. Yang pertama, tinjauan hukum Islam dalam transaksi jual beli online ataupun e-commerce.
Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif ataupun lebih modern. Pada dasarnya, e-commerce menggunakan internet sebagai alat media sarana yang mana dalam kaidah syariat bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam, menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia pernah berkata, yang dipandang baik menurut orang Islam, baik menurut Allah pula, dan yang dipandang jelek menurut orang Islam, maka jelek pula menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keseluruhan, e-commerce tidak bertentangan dengan syariat Islam selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam. Dengan kata lain, e-commerce dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam perjanjian e-commerce. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak ataupun sistem terbuka. Yang kedua ada asas konsensualisme dan yang ketiga ada asas iktikaf. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan validitas transaksi e-commerce. Ada 6 tahapan yang harus dilakukan untuk mengetahui validitas transaksi e-commerce. Yang pertama, mengajukan kontrak. Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam kedua belah pihak mengecek adanya 4 pilar yang mengikat kontrak, yaitu sigot ijab kabul, dua pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjualbelikan, dan ungkapan yang harus disepakati. Yang kedua, memastikan validitas atau siha. Selama proses validitas kontrak tersebut harus bebas dari elemen bunga ataupun riba, ketidakpastian atau gharar, penipuan, pemaksaan, atau salah satu dari jenis perjudian atau maisir. Yang ketiga, implementasi pelaksanaan atau nafas. Dalam tahap ini ada 2 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama, orang yang menawarkan produk adalah pemilik produk itu sebenarnya dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut. Yang kedua, barang tersebut terbebas dari semua hutang piutang. Yang keempat yaitu mengikat atau ilzam. Dalam tahap ini kedua pihak harus menandatangani kontrak yang mengikat. Sebelum menandatangani kontrak tersebut, pembeli harus memeriksa perusahaan atau penjual dan produk yang dijual melalui agen ataupun pihak lain. Hal ini dilakukan karena konsumen tidak bisa melihat secara langsung kondisi barang dan website bisa selalu dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu pengiriman. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana kedua pihak harus saling menukar antar barang dan harga yang harus dibayarkan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pembayaran untuk transaksi e-commerce dalam Islam. Pembayaran e-commerce pada umumnya dengan kartu kredit, di mana Islam jika diasumsikan bahwa penggunaan kartu kredit adalah halal, maka pembeli harus membayar harga secara keseluruhan sebelum tanggal yang ditentukan. Lembaga penyedia kartu tersebut mempiutangi untuk membayar harga barang, maka dapat ditolerir secara fikih pembayaran utang tersebut secara lebih dari nominal utang. Kalau komponen lebih itu dalam kategori uang administrasi ataupun ujro, konsekuensinya adalah penjamin dan pembantu dalam pembayaran kepada si penjual atau produsen. Tidak bisa dibenarkan secara syariah kalau nilai lebihnya itu dikategorikan ke dalam bunga akibat keterlambatan pembayaran utang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Novi Ramdhani atas penyampaian pertama sebagai presentator pertama. Kemudian saya lanjutkan sebagai presentator kedua, yakni fikih muamalah, reseller, dan dropshipper. Fikih muamalah, reseller adalah sebuah kata yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Kata re dapat diartikan sebagai kembali dan seller dapat berarti sebagai penjual. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, reseller merupakan
salah satu bentuk perdagangan elektronik yang cara transaksinya dan promosinya dilakukan di berbagai media sosial online. Namun yang kita bahas di sini yaitu pengertian sistem reseller menurut hukum ekonomi syariah. Menurut Sayyid Sabbih, perantara adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Berdasarkan pendapat Sayyid Sabbih, pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, reseller ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi samsara adalah antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa, produsen, pemilik barang, untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama. Syarat sistem reseller menurut hukum ekonomi syariah yang pertama al-muttaqidani. Kemudian yang kedua mahal al-ta'ahud. Kemudian yang ketiga yaitu al-sihad. Kemudian ada juga macam-macam sistem reseller menurut hukum ekonomi syariah, yaitu model bagi hasil dan model jaminan. Kelebihan reseller, stok tersedia sehingga cara menjual lebih luasa, misalnya cash on delivery, COD, membuka counter, membuka toko, atau menjual langsung door to door. Bisa menerima konsumen dekat maupun jauh, bisa menjelaskan produk dengan lebih pasti karena melihat sendiri bentuk fisik, berat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bisa mengontrol stok sendiri sehingga tahu mana produk yang tersedia dan tidak. Kelima, bisa mengambil margin lebih besar. Kemudian kekurangan reseller harus memiliki modal untuk membeli produk, memiliki resiko produk mengendap di gudang karena tidak laku, dan yang ketiga yaitu direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah al-Amsh dari wali dari Qais bin Abu Baraza, ia berkata, kami pada zaman Rasulullah SAW diberi nama para calo. Kemudian Rasulullah SAW lewat di depan kami dan menamai kami dengan nama yang lebih baik darinya. Beliau mengatakan, wahai para pedagang, sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu diwarnai tindakan sia-sia dan pengucapan sumpah, maka berikanlah jual beli tersebut dengan bersedekah. Maksud hadis di atas adalah di mana setan dan dosa selalu menghadiri jual beli. Oleh karena itu, bersihkan jual beli kalian dengan bersedekah supaya jual beli yang dilakukan para pedagang tidak mengandung maksiat dan haram. Ulama Mazhab Hambali Muhammad bin Abi Al-Fatih dan di dalam kitabnya Al-Muthalli telah menyatakan definisi reseller yang di dalam istilah fikih dikenal dengan samsara atau dalah. Seraya menyatakan dari batasan-batasan tentang pereselleran di atas, bisa disimpulkan bahwa reseller itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berstatus pemilik, bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama reseller yang lain. Kemudian dilanjut penjelasan tentang dropshipper. Perkembangan teknologi memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sarana internet sangat membantu manusia sehingga dapat bertransaksi, berkomunikasi, bahkan kemajuan teknologi internet dapat memberikan manfaat bagi media promosi suatu produk yang efektif dan efisien. Dropshipping adalah sistem jual beli yang mana seorang menjual produk yang dimilikinya tanpa harus menyetok barang. Dropshipper hanya bermodalkan sampel dari barang milik supplier
yang dapat berupa foto yang kemudian ditawarkan kepada konsumen secara online. Jika ada permintaan barang dari konsumen, maka dropshipper kembali membeli barang dari supplier dengan akad kepada supplier untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama dropshipper. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang banyak sekali peminat yang berkeinginan menjadi seorang dropshipper. Tidak dapat dipungkiri memang pekerjaan menjadi dropshipper sangat menjanjikan, karena kita sebagai pelaku tidak perlu menyetok barang, hanya saja kita memasarkan barang yang kepada orang lain, kepada orang dengan foto dan lain sebagainya. Dropshipper dibedakan menjadi dua, dropshipper barang ribawi dan dropshipper barang non ribawi. Dropshipper barang ribawi pertama antara dropshipper dengan konsumennya, yaitu dropshipper penjual menerima transfer uang pembelian dari konsumen, dan dropshipper dalam waktu dan majelis yang sama tidak menyerahkan emas kepada konsumennya. Di sini tidak terjadi serah terima emas dengan uang kartal, dan ini adalah riba nasiah. Kedua, antara dropshipper dengan marketplace, yaitu uang transfer dropshipper ke rekening yang ditunjukkan oleh marketplace penjual atau wakil penjual, kemudian dropshipper pembeli meminta pihak marketplace mengirimkan emas kepada pihak ketiga yang statusnya adalah pembeli dari dropshipper. Emas akan diterima konsumen, kemudian dropshipper beberapa waktu setelah uang ditransfer oleh dropshipper kepada pihak penjual emas, maka sesungguhnya yang terjadi adalah tidak hanya serah terima emas dengan uang kartal, ini adalah riba nasiah. Kemudian dropshipper barang non ribawi. Untuk semua barang selain barang non ribawi yang disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu selain emas, perak, dan mata uang, maka dropshipper juga diharamkan, karena dropshipper menjual barang yang belum dimilikinya. Karena saat konsumen membeli, dropshipper belum memiliki barang tersebut, dan ini hukumnya haram. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, seorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Kemudian solusi syar'i untuk dropshipper, yang ini masih dalam konteks dropshipper barang ribawi ya. Ini solusi syar'i untuk dropshipper, memodifikasi dalam ijab dan qabul. Memberitahukan setiap calon pembeli bahwa aplikasi permohonan barang yang disediakan bukan berarti ijab dari penjual. Setelah calon pembeli mengisi formulir dan mengirimkannya, pemilik situs atau dropshipper tidak boleh menerima langsung akad jual beli, akan tetapi pemilik situs harus membeli terlebih dahulu barang tersebut dari produsen atau supplier sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, guna menghindari kerugian yang disebabkan konsumen menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, dropshipper dapat mensyaratkan kepada produsen atau supplier bahwa ia berhak mengambilkan barang selama beberapa hari sejak barang dibeli. Menggunakan akad wakalah bil ujrah berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nubai 2019, Hadi 2019, dan Fauzi 2015, bahwa praktik dropshipping dapat dibenarkan bila menggunakan akad wakalah. Maka dalam penerapan akad wakalah, dropshipper harus menyatakan kepada konsumen bahwa ia adalah wakil dari pembeli dan dia meminta fee atas jasa pencairan barang dan membelikan barang atas nama konsumen. Kemudian menggunakan akad salam. Menggunakan akad jual beli menjadi akad salam sebagaimana yang disebutkan oleh Cahyadi, Zikrullah, dan Khulwah. Selama salam adalah akad dalam pemesanan barang dengan uang dibayar tunai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naziha, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hibrid kontak. Hibrid kontak dalam bahasa Indonesia yang berarti multi akad. Sedangkan kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Artinya adalah akad ini tidak hanya satu tetapi berlipat ganda. Hibrid kontak merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalkan dalam satu transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah, dan seterusnya. Sedangkan akibat semua hukum dari akad-akad ini juga akadnya ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad. Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan memang sebuah hal yang lazim di dalam lembaga keuangan syariah, seperti produk murabahah yang merupakan gabungan dari akad murabahah dan akad wakalah. Transaksi gabungan seperti inilah yang di dalam fikih muamalat kontemporer disebut dengan al-uqud muraqabahah atau biasanya dikenal dengan hibrid kontak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam hibrid kontak. Yang pertama ada akad bergantung atau akad bersyarat, bisa disebut dengan al-uqud al-mutanaqabilah. Akad ini dalam bentuk akad dua merespon akad yang pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Setelah itu ada akad terkumpul. Akad terkumpul bisa disebut dengan al-uqud al-mujtanamiyah. Nah, akad ini yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, saya jual rumah kepada orang dan disewakan rumah tersebut selama 1 bulan dengan harga 500.000. Setelah itu ada akad berlawan atau bisa disebut al-uqud al-mutanaqiqah wal mutanabadah wal al-mutanafiyah. Nah, akad ini memiliki kesamaan bahwa ketiga mengandung maksud adanya perbedaan, tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda, mengandung arti yang berlawanan. Seperti contoh, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi dan berlawanan dengan kata yang pertama. Setelah itu yang keempat ada akad berbeda atau bisa disebut al-uqud al-mukhatalafiyah. Yang dimaksud dengan akad ini terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat terhimpunnya semua hukum di antara kedua akad itu atau sebagian, seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan menyewa. Yang terakhir ada akad sejenis, bisa disebut dengan al-uqud al-mutanajanisah. Akad ini mungkin terhimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini jenis terdapat satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli lainnya. Beberapa jenis akad tersebut bisa disebut dengan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad hukum sama atau berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.